Aduh, periksa koneksi dulu Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, kaum muslimat, para akhwat rahimani wa rahimakumullah jalla wa ala. Alhamdulillah, di kesempatan kita pada hari ini tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas pertolongan Allah jalla wa ala, kita kembali dalam kajian yang kurang lebih hampir 2 tahun kajian kita tertunda, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita nikmat sehat walafiat. Ya, dengan nikmat ini kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan ya, hidup kita sebaik-baiknya untuk tujuan yang Allah karena menciptakan kita. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Al-Dhariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Di dalam menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Mu, mentauhidkan Aku, mengesahkan Aku kepada Allah Jalla wa Ala, agar kita semata-mata beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau kita hidup ini untuk ibadah, maka ada kenikmatan dan kebahagiaan yang tidak akan pernah ternilai harganya oleh dunia dengan seisinya. Kalau kita jalani kehidupan kita ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan tenang di dunia ini. Kita akan merasakan kebahagiaan, kita akan merasakan kesejahteraan dalam hidup. Kalau kita menjalani hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah di alam barzakh dan juga di alam akhirat nanti kita akan banyak mendapatkan kebaikan-kebaikannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ahli khair, termasuk dari golongan orang-orang yang melakukan kebaikan, dan juga min ahli jannah, dan termasuk orang-orang yang nanti akan menjadi para di surga. Amin. Allahumma amin. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita sampaikan untuk Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada umat yang senantiasa istiqomah terus mengkaji, mempelajari, lalu berusaha untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikat daripada sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Kalau ditanyakan apa itu hakikat Islam, maka kita akan menjawab bahwa hakikat Islam itu adalah menjalankan sunnah.
kita dalam beragama kemudian tidak mengamalkan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikuti segala apa yang telah dilalui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jelas tidak akan pernah kita sempurna untuk mengamalkan Islam itu sendiri. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh ulama ahli sunnah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, yang beliau mengatakan innal Islam huwa sunnah wa sunnata hiya al-Islam. Ya, sesungguhnya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. La yaqumu ahadun illa bil akhar. Tidak akan bisa ditegakkan salah satunya kecuali dengan yang lainnya. Islam tegak dengan sunnah, dan sunnah tidak bisa dijalankan kecuali kita berada di atas agama dan Islam. Nah, untuk itu para jamaah memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara perkara agar kita semuanya bisa mengokohkan keislaman dalam diri kita adalah kita memahami akan karakter daripada agama kita. Apa manfaat daripada kita memahami karakteristik agama Islam ini? Di bab yang ketiga dari buku Prinsip Dasar Islam yang ditulis oleh Fadilatul Ustaz Yazid bin Abu Bakar Jawas rahimahullah, bahwa faedah memahami karakteristik agama Islam akan dapat memberikan semangat kepada kita menjalankan agama Islam dengan sesungguh jiwa kita, akan menambahkan kecintaan kita kepada agama Islam, akan mampu untuk bangga dengan keislaman kita. Di zaman kita saat ini banyak orang yang tidak terlalu bangga menjadi seorang muslim. Kaum muslimin dia tidak merasa bangga dengan keislamannya, dia tidak merasa bangga dengan beragama Islam. Banyak kaum muslimin yang beragama Islam hanya dengan nama saja atau dengan identitasnya saja. Tapi ketika ditanya pada perkara-perkara yang sangat prinsip dalam agama Islam, bahkan sekedar tahu apa itu Islam, takrif, definisi daripada Islam, dan apa rukun-rukun Islam, banyak di antara kaum muslimin yang tidak mampu untuk menjawab perkara-perkara seperti ini. Apalagi kalau diminta tentang dalil-dalil tentang benarnya agama Islam, tentang haknya agama Islam, banyak tidak paham. Banyak di antara kita kaum muslimin yang tidak paham ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Banyak kaum muslimin yang tidak paham ketika Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghayra al-Islami dinan falam yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Bagi siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima oleh Allah dan dia tergolong orang yang merugi. Ayat-ayat ini dibacakan di hadapan kita, tapi kita tidak paham. Kita tidak bangga dengan beragama Islam, kita jauh dari syariat agama Islam. Kenapa demikian? Paling tidak pertanyaan ini kita jawab karena kita tidak memahami akan karakteristik dari agama Islam. Karena kita tidak paham apa itu Islam itu sendiri dan bagaimana karakter kita. Kalau kita sebagai seorang muslim yang beragama Islam, apa karakter agama Islam ini, dan itu yang menjadi karakter bagi kita sebagai seorang muslim. Pada poin yang pertama sedikit mengulang ya dari pembahasan yang mungkin 2 tahun yang lalu kita bahas. Dijelaskan oleh Fadilatul Ustaz, di antara karakteristik yang mengokohkan kelebihan Islam dan membuat umat manusia sangat membutuhkan agama Islam, yang pertama, Islam datang dari sisi Allah. Islam, agama Islam ini bukan agama buatan manusia. Agama Islam ini bukan buatan malaikat.
agama Islam ini bukan buatan Rasulullah SAW. Agama Islam ini bukan buatan para ulama, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat, atau bukan pemimpin bangsa. Tapi agama Islam ini datang dari Allah Jalla wa'ala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang akan mematikan kita. Allah lah yang memberikan agama Islam ini untuk kita. Maka Islam datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat atau kebaikan bagi hamba-hamba. Allah Maha mengetahui kemaslahatan agama Islam ini untuk kita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 14, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Apakah pantas Allah yang menciptakan itu lalu kemudian tidak mengetahui? Dia Maha halus, Maha lembut, dan Maha mengetahui. Allah yang menurunkan agama Islam ini kepada umat manusia di akhir zaman ini, kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, pasti Allah juga Maha tahu akan kemaslahatan kalau kita menjadi sebagai seorang Muslim. Jadi harus diyakini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Islam ini bukan agama buatan manusia. Islam ini adalah agama yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Maka kalau kita beragama Islam, pasti Allah meridainya. Kalau kita beragama Islam, pasti Allah akan membelanya. Kalau kita beragama Islam, pasti Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita dari setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kalau kita beragama Islam, maka tidak perlu khawatir kita menjadi orang Muslim. Menjadi seorang Muslim, maka dia Allah akan mengamankan diri kita, mengamankan jiwa kita. Allah akan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi hidup kita. Kenapa? Karena kita tahu Islam adalah agama datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karakter yang pertama. Yang kedua, ikhwatul iman. Islam ini memiliki karakteristik yang luar biasa. Tidak ada agama yang menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupan manusia serta tujuan diciptakannya manusia. Dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dari mulai setelah sholat subuh, terus berkhutbah sampai tiba waktu sholat zuhur. Turun dari mimbar, lalu kemudian sholat zuhur berjamaah para sahabat. Lalu setelah sholat sunnah, lalu kemudian beliau melanjutkan khutbahnya kembali, ceramahnya kembali sampai waktu tiba waktu sholat asar. Sholat asar turun dari mimbarnya, lalu melakukan sholat berjamaah bersama para sahabat, lalu kemudian melanjutkan ceramahnya kembali, khutbahnya kembali sampai tiba masuk waktu maghrib. Lihat ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan Islam kepada para sahabat, yaitu dari awal ba'da salat subuh sampai terbenam matahari, sebelum terbit matahari sampai terbenam matahari. Apa yang diceramahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, berceramah menjelaskan tentang asal kejadian manusia. Bahwa manusia itu siapa? Apa hakikat dari manusia tersebut? Apakah manusia itu bisa sampai derajatnya kepada Allah, kepada Tuhan, kepada derajat ketuhanan? Jawabannya pasti tidak. Karena yang diciptakan tidak akan pernah bisa sama dengan yang menciptakannya. Yang diciptakan tidak akan pernah bisa mengungguli siapa yang menciptakannya. Maka diceritakanlah dalam khutbah yang cukup panjang dari ba'da salat subuh sampai menjelang maghrib itu tentang asal kejadian manusia.
bahwa setiap manusia itu ada takdir-takdir yang telah Allah tetapkan, bahwa setiap manusia itu dengan keindahan ciptaannya, ya ada rezeki di sana yang harus dia jemput, harus dia ambil. Umurnya berapa, bahagianya, kemudian kesengsaraannya, ini semuanya dijelaskan. Lalu sampai kemudian bekal-bekal selama dalam perjalanan hidupnya dijelaskan juga terus oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan kemudian pada saat rezeki seseorang itu habis dari dunia ini, umurnya sudah habis, lalu kemudian diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Pun dijelaskan oleh Rasul bagaimana ketika pertama kali manusia itu meninggalkan dunia ini, dimasukkan ke dalam kuburnya, lalu kemudian didatangi oleh malaikat, ditanya man rabbuk, wa man nabiyyuk, wa ma kitabuk, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa kitabmu. Terus ditanyakan sampai kemudian apa? Manusia diperintahkan untuk beristirahat dengan mendapati kenikmatan alam kubur. Nah, itu dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tentang terjadinya hari kiamat, tanda-tanda kecil, tanda-tanda sedangnya, tanda-tanda besarnya akan tibanya hari kiamat, dijelaskan sampai betul-betul menceritakan tentang kiamat itu terjadi seperti apa. Sebagaimana kita dapati misalnya dalam surah Al-Qari'ah, surat Al-Zalzalah, diceritakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kemudian adanya hisab, adanya mizan, ya, sampai adanya sirat, sampai kemudian penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Selesailah kemudian ceramah Rasul sampai maghrib tiba. Di akhir hadisnya Rasul mengatakan, hafidhahu man hafidhahu, hafidhahu man hafidhahu, wa nasiyahu man nasiyahu. Siapa yang menghafalnya dan dia akan menghafalnya dengan sempurna, dan siapa yang lupa maka dia juga, ada yang lupa maka dia juga lupa. Dia hafidhahu man hafidhahu, ada yang tersahabat yang menghafalnya selama isi sama Rasul, ada yang lupa. Tidak ada syariat apapun di atas muka bumi, tidak ada agama di atas muka bumi ini yang menceritakan asal kejadian manusia, akhir kehidupan manusia, dan tujuan hidup manusia. Tidak ada yang menceritakan hal ini kecuali agama Islam. Inilah bagian daripada sebuah karakter agama Islam yang hak. Ya, ini poin yang kedua. Kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu tentang Islam ini adalah agama fitrah. Islam tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah dan akal manusia. Fitrah itu adalah sesuatu yang Allah tanamkan dalam jiwa kita, yang orang tidak mungkin lepas dari fitrah ini. Islam itu sesuai dengan fitrah kita. Jadi kalau orang beragama dengan agama Islam, berarti beragama dengan sesuai dengan fitrahnya. Tidak akan dia bertentangan dengan fitrah yang ada pada dirinya. Kelurusan akal, kelembutan tutur kata, ya, kemudian kebersihan jiwa, kebersihan hati, itulah bagian daripada fitrah-fitrah yang ada pada diri manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, ya, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan fitrah ini punya nilai-nilai yang sangat suci. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kalimat fitrah ini kepada Allah. Fitrah Allah, fitrah Allah, fitrah Allah. Maka Islam sebagai agama yang sesuai dengan fitrah kita, maka Islam akan mengajarkan kebaikan, karena fitrah manusia cinta kepada kebaikan.
Islam akan membawa kepada kebahagiaan, kepada fitrah manusia cinta kepada kebahagiaan. Islam akan mengajarkan bagaimana cara kita hidup aman di dunia ini, aman di alam kubur, aman di alam akhirat. Maka Islam akan mengajarkan hal itu, karena itu fitrah manusia cinta kepada keamanan, cinta kepada kedamaian, cinta kepada kesejahteraan, cinta kepada kebahagiaan. Itu adalah fitrah kita. Fitrah kita itu adalah berilmu. Maka Islam menjunjung tinggi ilmu. Fitrah kita itu adalah beriman. Maka kita ini Islam mengajarkan kepada kita untuk terus meningkatkan keimanan. Karena itu fitrah kita. Fitrah manusia itu tidak menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitrah manusia itu tunduk, patuh. Itu fitrah kita. Untuk itulah agama Islam mengajak kepada kita untuk tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak akan pernah berubah fitrah ini. Maka kalau kemudian ada di antara kita kaum muslimin tidak cinta dengan keamanan, tidak cinta kepada kedamaian, tidak cinta kepada kebahagiaan, dan tidak cinta kepada kebaikan, maka itu sudah menyalahi fitrahnya. Kalau ada kaum muslimin yang tidak cinta kepada ilmu, berarti dia menyelisih fitrahnya. Karena fitrah manusia tidak mungkin mau disebut bodoh. Manusia yang jahulan, yang banyak kebodohannya ini, pengennya kebodohan itu dihilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu. Maka kalau ada kemudian kaum muslimin yang tidak mau menuntut ilmu, maka ini kebalikannya dari fitrah tersebut. Berarti ini menyelisih fitrahnya ketika ada orang yang bangga dengan kebodohannya, bangga dengan kejahilannya. Fitrah manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitrah manusia itu bersyukur kepada yang telah menciptakannya, yang telah memberikan rezeki kepadanya. Ini fitrah kita. Maka Islam mengajak kepada kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, beliau mengatakan Islam memperhatikan akal dan mengajaknya berpikir, mencela kebodohan dan taklid buta. Ini fitrah kita. Jadi fitrah yang ada pada diri manusia itu cinta kepada ilmu dan benci kepada kebodohan. Enggak enak jadi orang yang bodoh. Ya, tidak akan bahagia orang yang jahil, orang yang bodoh. Meskipun dia itu pintar dalam perkara dunia, kalau dia jahil dalam perkara akhirat, itu menyelisih fitrahnya. Karena kalau manusia itu dari dunia ini dia lapar, ya pasti perutnya pun akan memanggil kita untuk makan. Haus, maka kita juga akan mencari air. Tapi kalau perkara agama, fitrah kita itu adalah manusia yang cinta kepada beragama, yang membuatnya dia tunduk dan patuh kepada yang telah menciptakan kita, itu Allah Jalla Jalaluhu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya para jamaah sekalian, dalam surat Az-Zumar ayat 9, Allah berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang jahil? Jawabannya tidak. Fitrah pun akan mengatakan bahwa saya cinta kepada ilmu. Saya tidak mau saya menjadi orang yang bodoh. Maka tidak akan pernah sama orang yang menuntut ilmu dengan orang yang tidak menuntut ilmu. Tidak akan sama orang yang alim dengan orang yang jahil. Tidak akan pernah sama orang yang ibadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah. Pasti berbeda. Dan fitrah kita ini selalu mengajak kepada kebaikan. Allah telah memkaruniakan kepada kita akal yang sehat untuk berpikir. Ya, dalam surah Al-Imran ayat 190 hingga ayat 191, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis
Pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Liulil albab. Ya, bagi orang yang berakal. Dan semua manusia ini memiliki otak. Semua kita ini telah diberikan otak. Padanya akal yang Allah perintahkan kepada kita untuk menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Untuk menjadi disebut orang yang berakal, ibu yang dimuliakan Allah, lihat ayat 191-nya. Yang namanya orang berakal itu adalah siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri. Qiyam. Wa qu'udan sambil duduk. Wa ala junubihim sambil berbaring. Orang yang berakal itu adalah orang yang hatinya, pikirannya, semuanya ingatnya kepada Allah, Allah dan Allah. Qiyaman dalam keadaan berdiri, mana dalam kita beraktivitas. Kita lagi bekerja, tetap kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyam. Wa qu'udan, dan pada saat duduk, yaitu pada saat kita beristirahat. Kita tidak perlu ketika kita istirahat dari satu pekerjaan sebelum masuk kepada pekerjaan yang lain. Itu namanya qu'ud, sambil kita duduk ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ala junubihim, dan pada saat kita berbaring, yaitu pada saat kita istirahat tidur. Itu pun Islam mengajarkan kepada kita doa menjelang tidur. Beradab dengan adab tidurnya. Berzikir dengan doa dan zikirnya. Ini adalah orang yang berakal, orang yang berzikir mengingat Allah pada saat dia beraktivitas, pada saat dia jeda beristirahat, dan juga pada saat dia tidur. Yang kedua, ya, orang yang berakal itu cirinya adalah apa? Yang wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang gemar memikirkan penciptaan langit dan bumi. Orang yang berakal itu orang yang akal itu digunakan untuk terus berpikir. Yang gemar berpikir, wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh, itu dalam penciptaan langit dan bumi. Bukan memikirkan Allah Subhanahu wa taala seperti apa dan seperti apa. Tapi yang dipikirkan oleh orang yang berakal itu adalah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada ciri yang kedua di sini, orang yang berakal adalah wa yatafakkarun, yaitu mereka yang berpikir fi khalqis samawati wal ardh, dalam penciptaan langit dan bumi. Kita memikirkan langit yang Allah bangun. Tidak ada di sana tiang-tiang yang mengokohkan langit tersebut. Berbeda seorang manusia yang membangun atap rumah. Dalam bentangan sekian meter dia sudah harus ada penyanggahnya. Tapi Allah Jalla wa Ala menciptakan ya langit dengan luasnya yang luar biasa tanpa ada penyanggahnya. Itulah yang kita diminta untuk berpikir. Coba pikirkan demikian. Begitu juga dalam masalah apa? Penciptaan bumi. Bumi ini ya jangan menumbuhkan pertumbuhan. Ya, kemudian bumi ini yang kita bertempat tinggal, yaitu waja'an mal-ardu mihadan, dan kami jadikan ya bumi ini dia dihamparkan di hadapan kita, didatarkan di hadapan kita untuk kita lalui dengan kemudahannya. Masya Allah, ini adalah bumi ciptaan Allah Jalla wa Ala. Lalu kemudian yang ketiga, ciri orang yang berakal itu adalah orang yang tidak pernah berhenti berdoa. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Duhai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua sia-sia.
subhanaka faqina adzabannar. Maka maha suci Engkau dan peliharalah kami dari api neraka. Nah, pada poin ini kita beriman azan Allah, akal ini digunakan agar kita ini punya ilmu. Dukungan kita untuk menjadi orang berakal dengan berzikir, dengan berpikir dan berdoa. Ya, barulah kita akan menjadi orang yang berakal. Dan kita dilarang mengikuti orang yang tidak punya ilmu. Kita dilarang ikut-ikutan terhadap orang yang membuat kita ini bodoh. Dilarang kita mengikuti orang yang kalau mengajarkan kita ini, inginnya kita ini bodoh terus. Ditanya tentang dalil, udah nggak perlu pakai dalil. Anda itu awam, ngapal dalil itu berat. Yang penting udah ikutin saya saja. Nah, perkara ini tentunya perkara yang harus diluruskan. Bahwa ilmu yang Allah berikan kepada kita sebagai amanah untuk disampaikan kembali kepada umat ini, sehingga umat ini tahun ini jahil, besok sudah pintar. Tahun ini pintar, besok lebih alim lagi. Tahun ini alim, besok sudah harus mengamalkan. Tahun ini mengamalkan, besok sudah harus mendakwahkan. Sehingga terjadi peningkatan yang luar biasa menjadi seorang muslim. Ya, tidak sibuk misalkan kita hanya ngaji, tapi kemudian apa? Tidak ada pengamalan. Orang yang cerdas itu setelah ilmu beramal, setelah beramal berdakwah. Itu orang cerdas. Itu orang yang berakal. Maka untuk itulah tidak akan sama. Dan kita tidak boleh mengikuti orang yang tidak punya ilmu. Surat Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Kata Allah, janganlah kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui. Kalau kita nggak tahu apa-apa, jangan kita ikut-ikutan. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau kita tidak pernah mendengarkan sesuatu, jangan kabarkan sesuatu yang tidak pernah kita dengarkan. Kalau kita tidak pernah melihat sesuatu, jangan pernah kita berhalusinasi seakan-akan melihat sesuatu lalu kemudian diceritakan, disampaikan kepada orang lain. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Tidak boleh kalian mengikuti sesuatu yang tidak kalian ketahui. Nah, Islam ini meliputi akidah dan syariat, keyakinan dan pedoman hidup. Islam kalau sempurna dalam akidah, ajaran syariatnya dan seluruh aspek daripada kehidupan kita. Maka karakteristik yang ketiga ini sangat penting bagi kita, bahwa ya Islam itu adalah agama yang fitrah, agama ilmu, agama amal, agama dakwah, agama yang tidak meninggalkan kebodohan kepada umatnya, agama yang membuat umatnya itu cerdas. Agama Islam ini adalah umat yang agama yang mengajarkan kepada umatnya agar dia menjadi kritis terhadap berbagai macam kesesatan yang ada. Ya, agama Islam ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, yang cinta kepada keadilan, cinta kepada kebahagiaan dan semua itu adalah ilmu. Jangan menggunakan akal kita berzikir kepada Allah, kita berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah. Ini adalah cara menjadi orang yang berakal. Dan kemudian masuk kepada karakteristik agama Islam yang keempat. Islam adalah ilmu syar'i. Jadi Islam itu adalah ilmu, ya, agama yang mengajarkan ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Untuk itu kalau kita menjadi seorang muslim, maka seorang muslim itu identik sekali itu dengan berilmu.
menjadi seorang muslim tetap kita bodoh, maka itu dikhawatirkan kita salah dalam keislaman kita. Karena Islam itu adalah agama ilmu, agama yang menitik beratkan agar umatnya sebelum melakukan segala sesuatu dasari terlebih dahulu dengan ilmu. Bagaimana Islam sebagai ilmu syar'i, sebagai agama yang mengajarkan ilmu? Maka dijelaskan bahwa menuntut ilmu syar'i adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Dan ilmu akan mengangkat derajat orang yang memilikinya dan akan yang mengamalkan ke derajat yang paling tinggi. Ya, jadi kalau ada seorang muslim lalu kemudian dia tidak mau menuntut ilmu, tidak mau belajar, kita khawatir dia sebenarnya bukan muslim. Ya, apalagi kalau Islamnya itu karena sifat lahiriah. Kita lahir, bapak dan kita itu, ya bapak dan ibu kita muslim, maka kita sebagai anaknya menjadi muslim. Lalu kemudian tidak mau belajar, tidak mau dia menuntut ilmu, maka tetap akan pada kejahilan terus. Dan ini menyelisihi dari karakter agama kita. Jadi agama Islam ini mengajak kita untuk mengaji. Agama Islam itu mengajak kita untuk menghafal, ya, ilmu syar'i. Ini perkara yang sangat penting. Menghafal dalil-dalil dan yang lainnya. Dengan cara ilmu syar'i yang kita dapat ini, Allah akan mengangkat derajat kita. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Maka ini nikmat menjadi seorang muslim, para umat azanallah. Nikmat sekali menjadi seorang muslim karena Islam yang kita anut ini adalah agama yang menuntun kita untuk berilmu, yang mengajak kita sebagai umatnya untuk beragama Islam ini, yaitu dengan menuntut ilmu. Yang dengan ini kita akan diangkat derajat oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian karakter yang terima dari agama Islam ini, ya, setelah agama Islam itu adalah agama ilmu syar'i. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kebahagiaan, kemuliaan dan kemenangan bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada Islam dan menerapkannya dalam kehidupan baik perorangan maupun masyarakat. Pada poin yang kelima ini digunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, harus dipahami oleh kita bahwa agama Islam ini adalah agama yang memberikan jaminan kepada kebahagiaan kita, kepada kemuliaan kita, dan kepada kemenangan kita. Ini agama Islam. Ya, agama Islam adalah agama kebahagiaan. Dan ini banyak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, karena dialami oleh para sahabat. Sebelum tiba Islam datang kepada Rasulullah SAW, kita tahu wa innahu la fi dhalalin mubin. Mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Tapi kemudian Islam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Islam itu datang kepada Rasul, Islam mencerahkan kegelapan yang ada mereka, mengerangi kegelapan yang ada pada kejahilian mereka. Lalu mereka bahagia di atas agama Islam ini. Hal ini sebagaimana dijelaskan juga dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan riwayat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ini juga diakui oleh seorang sahabat Salman Al-Farisi, yang dia bukan orang Arab, tapi kemudian apa? Ketika mendapati Islam, maka kebahagiaan luar biasa. Kita dapati juga kebahagiaan yang dialami oleh sebagian sahabat yang ketika dia masuk Islam, ibunya menghalang-halangi sampai ibunya itu mogok makan, sampai ibunya ini bersumpah, ya, sampai ibunya ini bersumpah
tidak akan menganggap anak dan yang lain-lainnya. Tapi kemudian apa? Terus anak itu berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, sahabat ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kemudian Allah jadikan ibunya itu masuk ke dalam agama Islam. Setelah ditanya apa yang dirasakan dalam hatinya, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ya itulah hakikat daripada agama Islam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah An-Nur ayat 55 dari bahwa kalau kita beragama Islam ini, Allah akan menjamin kebahagiaan kita, kemuliaan kita, kemenangan kita. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal saleh. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk kita, orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang terus beramal saleh. Apa janjinya? Bahwa Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Wala yumakkinanna lahum. Allah akan memberikan tamkin, ya, yaitu kekuasaan bagi manusia di atas muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Allah akan meneguhkan hati bagi mereka, ya, agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan merubah keadaan mereka setelah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka akan tetap beribadah kepada Aku dengan tidak menyekutukan Aku dengan sesuatu apapun. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi pada ayat ini Allah betul-betul berjanji untuk memberikan kebahagiaan, ketenangan, kestabilan pada diri hidup seorang muslim. Allah yang berjanji. Tapi syaratnya adalah apa? Islamnya Islam yang benar. Ya, syaratnya Islamnya Islam yang benar, bukan Islam KTP, bukan Islam-Islaman, bukan hanya sekedar pengakuan belaka, tapi Islam yang benar-benar itu berdasarkan, ya, fondasi yang kokoh, yang kuat, akidah yang kuat, ibadah yang mumpuni, ya, dan akhlak-akhlak yang mulia. Itu adalah karakter dari agama Islam sebagai agama yang akan menjamin kebahagiaan kita, tapi Islam yang benar, Islam yang benar. Tapi kemudian karakter Islam yang keenam dikatakan dalam agama Islam terdapat penyelesaian bagi segala problematika, karena syariat dan dasar-dasar ajarannya tetap dan dasar ajarannya mencakup segala hukum bagi segala peristiwa yang tidak terbatas. Nah, di sini dikatakan Islam itu halul, solusi. Islam itu adalah agama yang memberikan solusi terhadap problematika, terhadap masyakilul ummah. Problem-problem umat itu selesaikan dengan agama Islam. Untuk itu kalau misalkan suatu negara pengen aman, negara itu pengen bahagia, pengen stabil, pengen sejahtera, posisikan kaum muslimin untuk bisa menjalankan agamanya dengan seluas-luasnya. Karena pada lisan seorang muslim ada doa, pada lisan seorang muslim ada zikir, pada pikiran seorang muslim itu dengan jernih dia akan terus mengajak manusia untuk dia berpikir, berilmu, beramal, ya, sehingga apa itu akan membuahkan, ya, solusi-solusi terhadap sebuah permasalahan yang ada. Tapi kalau kemudian kita memiliki hidup sebagai seorang muslim punya problem, lalu kembalinya
bukan kepada Islam, maka ya akan mendapati apa? Kesengsaraan. Sebagian dari kita misalnya ada masalah dalam hidup kita, tapi kembalinya bukan kepada syariat agama Islam. Contoh saja misalkan dalam soal waris, ya dalam soal waris, orang tua sudah tidak ada, lalu kemudian meninggalkan warisnya. Lalu kemudian kita ya mengatakan bahwa sudahlah kita bagi rata saja. Yang penting kita sama-sama mengetahui, jangan sampai berantem. Kita bagi rata saja. Misalkan apa yang terjadi ibu yang berada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ya pada kesempatan yang lain yang satu menggugat yang lainnya. Karena dalam sistem yang bukan dari syariat Islam ini tentunya bahwa masing-masing akan merasa apa? Akan merasa ya meskipun secara zahirnya itu sama, tapi masing-masing itu akan merasa ada kezaliman di sini. Itu yang sering terjadi. Misalkan ada 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan di dalam rumah tangga tersebut. Lalu kemudian harta waris itu dibagi rata. Taruhlah misalkan 400 juta atau 500 juta harta waris tersebut. Karena dibagi rata dengan 4 anaknya, maka kemudian 100 juta atau 125 juta. Sudah dibagi itu, sudah salaman, aman, ya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata kemudian ada salah satu dari anggota keluarga itu yang sakit. Padahal uang warisnya tadi itu ada, tetap aja tuh minta kepada yang lain. Dikatakan kan ada harta waris. Ya kenapa masih minta juga? Ya ini karena apa? Karena akibat dari pembagian yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi problem yang dihadapi oleh masyarakat itu akan tetap menjadi problem kalau tidak disolusikan dengan Islam. Contoh kasus misalkan ibu yang bilang Allah Jalla wa'ala. Kalau kita lihat ada, ya kita sering mendapati ya hampir setiap 5 tahun sekali itu negara kita itu kan mengadakan ada yang disebut dengan pemilu misalnya atau pilpres gitu ya. Kita dapati berapa triliun itu biayanya untuk mengganti presiden yang lama kepada presiden yang baru. Berapa triliun itu dibutuhkan. Padahal Indonesia ini bukan negara yang uangnya banyak. Kaya iya, Indonesia itu kaya iya juga, dia kaya. Tapi karena SDM-nya kita lemah sehingga barangkali itu dikuasai oleh orang lain, sehingga duit kita tetap sedikit. Ya, duit kita tetap sedikit. Lalu kemudian apa? Kebutuhan kita ini banyak. Ya, kebutuhan kita banyak. Kebutuhan untuk pilpres ini sampai sekian triliun. Jika kita bandingkan misalkan dengan negara Saudi Arabia misalkan, atau negara di Arab lainnya yang tidak menggunakan sistem seperti kita. Saya pernah mendapati waktu pergantian dari seorang raja di Arab Saudi kepada raja yang berikutnya, itu modelnya itu hanya sekedar apa? Air mineral ya di atas meja, lalu kemudian beberapa butir kurma yang taruh di piring kecil. Hari itu rajanya itu meninggal, kemudian apa? Belum diumumkan, semua berkabung itu, semua berkabung. Sedih raja yang telah meninggal dengan kebaikan-kebaikannya. Lalu kemudian tibalah siapa yang mesti menggantikan. Di dalam musyawarah yang singkat, kemudian apa? Ya sudah cukup air mineral disiapkan di situ, lalu kemudian udah yang jadi ini ya penggantinya. Selesai itu. Paling berapa sih harga air mineral itu? Sangat murah. Padahal barangkali uangnya dia
problem. Kalau problem umat ini tidak ditangani oleh Islam, terkadang ya selesai urusan, tapi juga biayanya sangat besar. Dalam problem apa lagi? Itu problem yang besar ya, problem apa namanya negara, problem bangsa, itu yang sangat besar. Dan ini kalau kita ambil misalkan bagaimana solusi yang ditawarkan dalam surat Quraisy terhadap stabilitas negara. Allah katakan falyaqudu rabb hadzal bait. Beribadahlah kalian kepada pemilik rumah ini, itu Allah Subhanahu wa taala. Itu falyaqudu rabb hadzal bait, yaitu Baitullahil Haram. Ya. Falyaqudu rabb hadzal bait. Kalau sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dua yang akan didapati oleh kita. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kita akan diberikan makan karena sebab kelaparan, dan kita akan diberikan keamanan dari rasa takut. Ya, berarti umatnya sejahtera, ya, dan juga aman. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Syaratnya adalah apa? Kembali kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak problem di masyarakat kita, pendidikan, ya, ganti kurikulum, misalkan biaya entah yang beberapa kita ganti buku lagi, dan yang lainnya. Kakak kita sudah selesai, mestinya bukunya bisa diwariskan, dibacakan untuk adik-adiknya, tapi harus ganti lagi, dan yang lainnya. Berapa biaya yang ada misalnya? Problem kita dalam bermasyarakat saja kita terkadang problem, ya. Kalau kita kembalikan kepada Islam, bagaimana Islam memperhatikan hak tetangga misalkan, ya ini kan luar biasa. Atau problem yang ada pada diri kita pribadi masing-masing. Hidup kita sering gundah, hidup kita sering gelisah, gitu ya. Memiliki rasa takut yang luar biasa dari musibah. Kita ini nanti meninggalnya karena sebab apa? Ada nggak corona, ya, dua-dua gitu kan, bukan corona 19 saja. Ya, kalau sekarang COVID-19, ada nggak COVID-22 misalnya? Atau nanti COVID-25 atau COVID apa namanya, bersama. Tapi bagi seorang muslim itu yang menggunakan Allah Jalla wa Ala, kita tahu solusi itu ada pada diri agama Islam itu sendiri. Ya. Kalau agama Islam itu kan solusinya banyak sekali yang Allah menjelaskan. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, pasti kematian itu akan menjemput kamu. Ya, walaupun fi burujin musyayyada, meskipun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh sekalipun, kalau kematian itu datang, ya kita akan datang. Maknanya adalah kematian itu pasti akan datang kepada kita, karena itu mau tidak mau. Kita hanya diminta untuk ikhtiar, tapi tidak perlu sampai misalkan berlebihan. Ini solusi yang ditawarkan oleh Islam. Kita jaga kesehatan kita, imunisasi pada diri kita, imun tubuh kita harus dengan baik, makanan kita harus baik, jaga kesehatan kita, tidur yang cukup, olahraga tetap, kan begitu. Barangkali puasa juga itu harus dilakukan oleh kita. Qiyamul lail untuk mengokohkan, menguatkan fisik kita, qiyamul lail juga. Banyak solusi-solusi yang ditawarkan oleh Islam, tapi sayangnya banyak juga yang tidak mau mengikuti solusi yang ditawarkan oleh Islam. Maka Islam ini adalah agama yang bisa menyelesaikan problematika umat. Contoh yang besar lagi misalkan pada masalah poin yang ke-6 ini. Kan kita bingung terkadang itu kenapa ya pajak itu meningkat luar biasa. Ya, mungkin duduknya kita aja ini dipajakin. Yang motor kita pajak, mobil kita pajak, baju kita pajak. Mungkin ibu beli kangkung di minimarket aja ada pajaknya. Ya,
Kita beli ikan asin di minimarket juga ada pajaknya. Minimal ada PPN. Tapi kemudian tetap saja ya negara kita misalkan punya hutang, punya banyak ya hutang di mana-mana dan yang lainnya. Coba ya kalau kita misalkan tawarkan solusi ini kepada kita kaum muslimin yang jumlahnya masya Allah sangat banyak sekali. Bebaskan dulu pajak dari kaum muslimin, tapi wajibkan kaum muslimin bayar zakat. Ya, bayar zakat. Itu insya Allah. Ya, insya Allah itu akan adil. Bebaskan kaum muslimin itu dari pajaknya. Jangan ditarik pajak kaum muslimin itu, tapi kaum muslimin wajib bayar zakat. Maka insya Allah Ta'ala akan tumbuh kesejahteraan bagi kita. Tapi kalau kita berbicara tentang negara terlalu jauh, nah itu ya kita semuanya tunaikan saja pada diri kita, keluarga kita. Saya sudah bayar zakat Ustaz, tapi zakatul fitri. Ya zakat fitri itu ya hanya untuk 1 poin saja, untuk memberikan makan kepada orang fakir, orang miskin, tu'matan lil masakin. Ya. Dan itu tidak terlalu besar. Tapi zakat mal maka itu insya Allah Ta'ala. Kalau kaum muslimin wajib zakat tapi tidak wajib pajak, maka insya Allah jalan ya itu juga bisa. Irigasi perumahan, orang miskin terentaskan misalkan dan lain-lain. Ya maka Islam ini memberikan tawaran-tawaran solusi terhadap problematika umat ini. Di antara apa karakteristik agama Islam? Ya, agama yang memberikan solusi, agama yang tidak tinggal diam terhadap problematika umat. Jadi agama yang hidup dengan ilmunya, agama yang hidup mensupport negara untuk bangkit dari keterpurukan. Agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan misalkan. Ini adalah agama Islam. Ya, dan itu adalah problem-problem yang ada di masyarakat. Kalau dikembalikan kepada agama Islam, maka insya Allah ya, ini salah satu karakteristik dari agama Islam. Yang ketujuh, ya syariat Islam adalah syariat yang paling bijak dalam mengatur semua bangsa, paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah, memperhatikan kemaslahatan dan sangat memperhatikan hak-hak manusia. Nah ini pada poin yang terakhir ini penting. Islam itu sangat agama yang sangat memperhatikan hak asasi manusia. Itu Islam. Sayangnya kemudian kalimat HAM, hak asasi manusia ini seakan-akan itu milik PBB. Hak asasi manusia itu seakan-akan itu bukan berasal dari agama Islam. Rasul pernah mengatakan hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, apabila kamu berjumpa dengannya ucapkan salam. Wa idza maritu fa'udhu, apabila dia sakit maka kunjungi. Wa idza mata fatba'u, dan apabila mati maka ya datangi kuburannya atau sampaikan urusi jenazahnya sampai ke pemakamannya. Bahkan kita bersin saja itu kalau kita mengucapkan alhamdulillah suruh dijawab ya alhamdulillah dan lain-lain. Hak tetangga juga itu ada. Bagaimana kalau kita tetangga sama muslim? Itu beda dengan hak tetangga kita muslim dan bersaudara misalkan. Itu berbeda dengan hak kita bertetangga dengan yang bukan muslim. Ini juga ada haknya. Sehingga Rasulullah SAW pun melarang kita melanggar hak asasi manusia. Dalam hal ini hak ya, orang kafir zimmi saja itu nggak boleh diganggu oleh kita. Atau kafir musta'man atau mu'ahad itu juga nggak boleh diganggu oleh kita. Nggak boleh haknya. Ya, dia punya hak untuk mendapatkan keamanan dalam diri kita, maka kita sebagai seorang muslim itu tidak boleh mengganggu mereka. Jadi Islam ini adalah syariat yang mengatur urusan manusia, terlebih yang hal-hal yang berkaitan dengan
hak asasi manusia. Di masyarakat kita yang paling kecil misalkan, ya, ada tetangga kita nyetel radio, TV atau kaset atau lagu, atau dia main gitar anak mudanya dan lain-lain, sampai mengganggu kita yang berada di sampingnya. Lalu kemudian apa? Karena kita tidak suka dengan musik, kita tidak suka dengan cara-cara mereka, akhirnya apa? Kita juga saling setelkan lagi murotal lebih kenceng. Ini sama saja, ya, mengganggu manusia. Maka hal ini tidak diperbolehkan. Dalam ilmu tentang hak asasi manusia itu kan kita tahu setiap manusia punya hak dasarnya. Tapi itu juga, ya, hak kebebasan manusia itu juga dibatasi oleh kebebasan orang-orang lain, oleh haknya orang-orang lain. Wah, ini kan saya bebas hidup di negara yang bebas mengakui hak asasi kita, iya, tapi ada hak asasi orang lain. Bagaimana Anda dengan musik yang kencang, yang keras seperti itu, sementara di sampingnya ada saudara kita yang sedang sakit? Maka dibatasi oleh haknya orang-orang lain. Nah, Islam ini adalah agama yang sangat memperhatikan akan hak asasi manusia. Malaikat Jibril saja, ya, ibu yang dimuliakan Allah, malaikat Jibril saja yang terus-menerus berwasiat kepada Nabi Muhammad agar memperhatikan hak tetangganya. Sampai-sampai kata Rasulullah, sampai saya menduga bahwa tetangga ini akan mewarisi harta kita. Ya, saking kita diminta untuk terus memperhatikan hak orang lain, termasuk hak tetangga. Nah, ini adalah syariat agama Islam. Salah satu karakternya itu adalah agama mengatur akan hak-hak asasi manusia. Di dalam Islam, kalau orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak boleh darahnya tertumpahkan, tidak boleh apa? Hartanya dicuri. Itu enggak boleh. Bahkan kata Rasul, man qutila duna malihi fa huwa syahid. Orang yang mati karena dia mempertahankan hartanya yang akan direbut oleh orang, yang akan dirampas oleh orang, yang akan dibegal oleh orang, lalu kemudian kita mati karena mempertahankan harta itu, maka fa huwa syahid. Maka dia mati syahid. Ada seseorang datang kepada Rasulullah, bagaimana pandanganmu terhadap orang yang akan mengambil harta saya? Maka apa kata Rasul? Pertahankan hartamu itu, jangan sampai mau direbut, pertahankan hartamu. Lalu kata laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya harus berduel dengan dia, lalu dia membunuh saya, dia sampai membunuh saya, bagaimana hukum saya? Anta syahid, engkau meninggalnya mati syahid. Lalu kemudian laki-laki bertanya, ya Rasulullah, kalau saya pada akhirnya bisa membunuh dia, karena sebab saya mempertahankan harta saya, maka apa? Anda tidak lagi dihukumi, tidak dikisos, ya, karena itu sedang mempertahankan haknya. Jadi Islam ini adalah agama yang memberikan yang memberikan perhatian akan hak-hak asasi manusia. Yang ke-8, Islam adalah agama yang fleksibel, muruna. Ya, Islam adalah agama yang fleksibel. Artinya apa muruna atau fleksibel di sini? Cocok untuk semua tempat, zaman, bangsa, dan berbagai macam situasi. Apalagi dalam perkara-perkara agama. Perkara agama ya sejak zaman Rasul sampai sekarang yang mestinya sama. Ya. Meskipun fasilitas yang digunakan sarannya bisa berbeda. Contoh misalkan kita sholat. Sholat dulu di zaman Rasul itu ya sama dengan sholat yang kita. Meskipun fasilitas kita saat ini masjid lebih bagus, masjidnya 2 lantai, masjidnya 3 lantai, 4 lantai.
Di zaman Rasul nggak ada eskalator, nggak ada lift, ya kita pakai lift, pakai eskalator untuk naik sampai ke lantai tinggi misalkan. Ya itu kan fasilitas saja, itu sarana. Tapi sholatnya mesti sama. Sholat itu menghadap Ka'bah, lalu kemudian ya ada niat, lalu kemudian menghadap kita berdiri, lalu mengucapkan takbir Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan kita, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, lalu bersedekah meletakkannya di atas dada kita, lalu kemudian kita baca doa istiftah, lalu kemudian kita baca Al-Fatihah, lalu kita baca surat, lalu kemudian kita ruku, terus seperti itu sampai kita tasyahud awal, tasyahud akhir sampai salam. Sholat kita ya mesti sama, gitu. Meskipun sarana ataupun ya yang menghantarkan kita untuk bisa beribadah itu beda. Ya dulu zaman Rasul menggunakan unta, atau dulu zaman Rasul ada yang menggunakan keledai, ada yang datang ke Mesir menggunakan kuda dan nyawanya. Sekarang ada sepeda, ada sepeda motor, ada mobil, ada becak dan nyawanya. Boleh-boleh saja gitu, tapi sholatnya sama gitu. Jadi fleksibel saja dalam masalah ini gitu. Karena itu sebagai sarana. Ya dulu zaman Rasul ketika tawaf ya ada yang tawafnya sambil berkuda misalkan. Ya kalau sekarang misalkan tawaf kita mengelilingi Ka'bah sambil naik unta kan repot. Ya kan? Semuanya pakai unta semua. Ya orang yang orang apalagi masyarakat Indonesia badannya lebih kecil-kecil dengan tingginya mulut unta ya bisa dicaplok ya kan. Lalu kemudian ada orang mengatakan kalau kita mengikuti agama Rasul silakan, tawaf silakan, tapi menggunakan apa? Unta. Ya enggak pas ngomongnya, ya kan? Karena menggunakan unta itu bukan ibadah. Tapi yang ibadahnya itu adalah apanya Ibu? Tawaf, sa'inya, bacaannya, doanya, zikirnya itu adalah ibadahnya. Kalau kita mau pakai motor, pakai mobil, ya silakan, kan di atas juga ada tuh yang pakai ya pakai motor itu ada yang ada kan. Bagi yang sakit tadi diberikan kemudahan. Nah di sini fleksibel di sini artinya apa? Berpegang kepada Islam akan memberikan maslahat atau manfaat bagi umat di setiap masa dan tempat. Ya bukan berarti Islam itu tunduk mengikuti kemauan manusia. Ya oleh karena itu dunia tidak akan menjadi baik melainkan dengan agama Islam. Oleh karenanya semakin modern zaman dan semakin majunya bangsa selalu muncul bukti baru yang menunjukkan keabsahan Islam dan ketinggian nilainya. Ya, coba kalau misalkan ibu umroh, ibu haji, kemudian lagi ke sana itu seperti dulu misalkan tidak ada hotel gitu ya. Terus ibu umroh ke sana bawa bawa tenda sendiri. Ya, bawa tenda sendiri. Udah datang capek-capek jauh-jauh nyampe sana pasang tenda gitu. Ya Allah, berat banget. Terus sekarang enak sudah. Kita tinggal turun dari lift langsung Masjidil Haram. Sholat kita di masjid ini juga sama, lebih mudah. Hujan ada payung. Ya. Coba kalau misalkan hujan harus pakai pelepah kurma. Ya, nanam kurmanya itu berapa tahun? Ya, jadi bukan itu permasalahannya itu. Yang jadi masalahnya adalah Islam ini agama agama yang fleksibel dalam urusan apa? Urusan dunia, tapi urusan akhiratnya sendiri, urusan ibadahnya sendiri ya jangan berubah-ubah. Tetap mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ini namanya Islam, agama yang fleksibel, cocok untuk di semua zaman, semua waktu, semua tempat dan yang lain. Coba saja buktikan satu contoh, misalnya Islam tidak cocok untuk zaman sekarang. Apa kira-kira bahwa Ustaz agama Islam ini nggak cocok dengan keadaan dunia kita sekarang? Ya coba apa buktinya? Saya kira agak sulit bagi kita untuk apa? Ya untuk memberikan contoh bahwa Islam ini agama yang tidak sesuai dengan keadaan zaman. Ya, agak sulit bagi kita. Ya dulu orang misalkan datang ke majelis
karena kitabnya ada di gurunya. Lalu kemudian gurunya berbicara. Dulu ulama itu mengajarkan berbicara, mendiktekan apa yang dibacakan dari kitabnya, lalu disampaikan, lalu ditulis. Sekarang gurunya pegang kitab, muridnya pegang kitab juga. Bahkan kadang-kadang gurunya pegang kitab, muridnya pegang handphone. Ya, mungkin kitabnya sudah ada di handphone juga gitu. Jadi banyak hal seperti itu. Ini adalah merupakan kemudahan yang Allah berikan. Kita bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita bisa beragama dengan cara fleksibel seperti ini. Kemudian yang ke-9, di antara karakteristik Islam yang ke-9 itu kata beliau di sini adalah bahwa Islam adalah agama cinta, agama kebersamaan, agama persahabatan, agama kasih sayang sesama kaum mukminin. Jadi agama yang mengajarkan kepada kecintaan, kepada persaudaraan, kepada kebersamaan. Surah Al-Hujurat ayat 10 Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Lihat di sini ayatnya. Pertama Allah katakan sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Mana bersaudara adalah apa? Sama. Bersaudara itu sama. Harus saling memperhatikan dan diperhatikan. Harus saling menyayangi dan disayangi. Ini namanya bersaudara. Bahkan kalau ada perselisihan di antara keduanya, Islam mengajarkan apa? Damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Kita diperintahkan untuk damai, bukan untuk berperang. Kita Islam pada ayat ini Islam tidak pernah mengajarkan pembulian. Ya, Islam tidak pernah mengajarkan pembulian. Jadi bukan kalau ada dua saudara sedang berantem lalu kemudian kita manas-manasin. Ayo terus lanjutin, So siapa yang menang, siapa yang kalah gitu ya. Jangan. Justru kita ketika ada yang berselisih, kita datangi, kita damaikan keduanya. Ya jangan sampai kemudian apa? Sesama mereka berantem, sesama mereka terus berselisih. Untuk itulah di akhir ayatnya Allah katakan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau kita berselisih, suruh kita bertakwa. Anda tuh bersaudara, coba bertakwa kepada Allah. Takut ya kalau kita ini diazab oleh Allah gara-gara apa? Kita berselisih terus, saling mencela, saling ini dan saling menghinakan dan yang lainnya. Coba wattaqullah, bertakwa kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, ya agar kamu pasti mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita bertakwa itu pasti Allah akan mendapatkan, memberikan kepada kita rahmatnya, kasih sayangnya. Allah sangat dekat rahmatnya kepada orang-orang yang bertakwa. La'allakum turhamun. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ya hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga Imam Ahmad. Apa kata Rasulullah SAW? Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam sikap cinta mencintai, sayang menyayangi dan menaruh rasa simpati itu seperti satu tubuh kita. Jadi perumpamaannya itu kita sesama mukmin itu seperti satu tubuh, satu jasad. Jika salah satu anggota tubuh kita sakit, maka mestinya seluruh anggota tubuh pun yang lainnya merasa sakit juga, dengan tidak bisa tidur, dengan demam. Kalau kita melihat ada seorang muslim yang sampai wafat misalkan, Allah sedih rasanya kita kalau ada muslim yang wafat. Meskipun boleh kita bersedih,
kita berniyahah, meratap, ya sedih boleh saja. Bahkan kita menangis atas apa? Atas ditinggalnya kita oleh orang kita cintai, boleh menangis. Tangisan itu akan membawa kebaikan bagi kita, ya. Karena berarti kita sayang dengan orang tersebut. Justru jadi masalah kalau ada saudara kita meninggal lalu kita tertawa, nanti jadi masalah. Ya kan? Ada saudara kita lagi sakit, kita malah apa? Ya malah kita tertawa, malah kita bahagia. Ini berarti ada apa? Ada sakit pada hati kita. Kita kalau mendengar ada saudara kita, sesama muslim yang meninggal, sedihnya kita itu karena apa? Ya karena kebaikan di dunianya ada hilang salah satu dari saudara kita. Waktu itu kalau yang meninggalnya bukan orang muslim, ya kita senang. Sebagaimana alam semesta ini senang yang meninggalnya orang di luar Islam, karena sempat dunia ini jadi beristirahat dari keburukan dan kekafiran, kekufuran. Tapi kalau yang muslim meninggal, maka kita sedih. Sedih karena kebaikan orang tersebut yang biasa dia lakukan terputus. Ya terputus. Untuk itu sebelum terjadi seperti itu, tanamkan rasa cinta kita sesama saudara kita. Sayang menyayangi, saling kita berempati sesama kita. Seperti satu tubuh. Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, dari Imam Ahmad dan juga Imam Al-Hakim, ya, dan disahihkan oleh Imam Az-Zahabi. Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimun, orang-orang yang saling menyayangi, yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih. Irhamu man fil ardi, maka sayangilah orang yang ada di atas muka bumi ini, yarhamkum man fis sama, niscaya kalian akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Ini kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang saling berkasih sayang di atas muka bumi ini akan mendapatkan kasih sayang Allah. Untuk itulah sayangi mereka yang berada di bumi, kita akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Nah, saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ummahat, para akhwat, azza Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi Islam ini adalah agama yang menanamkan kecintaan. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Islam ini adalah agama teror, Islam ini adalah agama radikal, Islam ini adalah agama yang tidak menanamkan toleransi, ya, agama Islam ini intoleran, agama Islam ini kasar dan yang lain-lain, maka ini merupakan bentuk iftira, kebohongan dan kedustaan, ya, yang banyak saat ini kemudian terjadi, ya, di beberapa tempat, yang kemudian ini menjadi sesuatu yang sangat disayangkan. Untuk itulah kita sebagai seorang muslim perlu kiranya, ya, untuk apa? Mewujudkan Islam yang rahmah, Islam yang penuh dengan kasih sayang, Islam yang penuh dengan dengan kecintaan kepada sesama kita. Hindarkan perselisihan, berikan permaafan yang banyak. Terkadang kita sebel sama tetangga, ya memang ada juga sebelnya, misalkan. Ya, terkadang kita bertetangga itu kan ada juga begitu. Allah kita kasih misalkan semangkuk bubur ayam, buburnya dimakan, mangkoknya dikembalikan sama kita, belum dicuci. Kesel nggak, Bu? Kesel kita mungkin hati akan mengatakan tidak banget orang itu, kok nggak bersyukur. Nah, kita akan banyak-banyak tuh macam-macam ngomong. Nggak punya hati kali ya dia. Segera nyuci mangkok saja nggak mau. Mestinya kita nggak perlu begitu. Ketika apa? Kita ngasih semangkuk bubur ayam kepada tetangga kita, lalu diberikan apa? Mangkoknya dalam keadaan kosong, bahkan masih kotor. Bahkan itu habis bekas makan dia. Ya, lalu dia mengucapkan makasih ya, nah, gitu. Oh iya, kembali jazakallahu khairan.
Begitu dan kasih senyuman. Setelah itu kita nggak usah berundel lagi, bawa aja ke tempat suci, kita suci. Udah selesai. Itu sebenarnya kita dapat pahala sedekah, pahala nyuci juga. Ya, jadi ada 2 pahala juga di situ. Tapi kalau misalkan kemudian kita berundel gitu ya, kita beruntung ibu, sudah sedekahnya tadi uangnya habis, ya, kemudian pahalanya hilang. Kok bisa begitu pahalanya hilang? Ya, karena Allah katakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman, jangan batalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Jadi memang jadi seorang muslim itu harus berlapang hati luar biasa. Ya. Kayaknya kita jadi seorang muslim itu diperintahkan seperti harus jadi malaikat gitu. Belajarnya begitu. Disakiti ya kita senyum. Bahkan doakan kebaikan kepada diri. Allah pasti akan ganti yang lebih baik. Allah akan pasti memberikan kebaikan untuk kita. Tapi syaratnya memang tetap harus apa? Harus kita ikhlas, kita ridho, berlapang hati. Yang kita katakan, oh mungkin akhirnya dia lagi mati, oh mungkin dia kerannya lagi patah, oh mungkin begini. Berikan banyak uzur kepada dia sehingga apa? Hati kita ini tertanam ke keikhlasan. Jangan dibicarakan keburukan. Baik, nah para umat azan Allah, saya kira kita sampai di poin yang ke-9 insyaallah untuk membuka kesempatan kita bersoal dan jawab jika memang ada pertanyaan yang ingin disampaikan dari sebagian karakteristik agama Islam insyaallah sebelum nanti kita akan masuk di bab yang keempatnya. Kita akan selesaikan tentang karakteristik agama Islam ini. Silakan jika ada yang mau disampaikan jawab. Menyikapi banyaknya kalangan muda yang mendonorkan kornea mata atau anggota tubuhnya bila mereka sudah meninggal. Bagaimana pandangan Islam dengan fenomena ini? Ya Allah Ta'ala alam itu yang dimuliakan Allah. Dari apa yang saya baca dari beberapa pandangan yang ada, bahwa tubuh kita ini adalah amanah yang Allah amanahkan kepada kita, yang mesti kita jaga. Tubuh kita ini ya bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada sesuatu yang mengurangi kesempurnaan dari tubuh kita, ya maka kita khawatir masuk dalam merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak mengurangi ya apa yang ada pada tubuh kita seperti donor darah misalkan, kan tidak merubah ciptaan Allah. Ya, tidak merubah ciptaan Allah. Tapi kalau ada mata lalu kemudian sampai hilang matanya, ya, ada hati sampai transplantasi hati kita hilang hatinya, ya, dan yang lain-lain, maka khawatir kita dianggap orang yang tidak amanah menjaga apa yang Allah berikan kepada kita. Dan orang dulu pada zaman Rasulullah SAW juga sama. Ya, ketika ada orang yang sakit pada matanya, yaitu hadidatain, ya, bahkan dikatakan apabila orang itu bersabar dari sakit yang ada pada kedua matanya, maka jaminannya adalah surga. Jaminannya adalah surga Allah Jalla wa'ala.
Pada saat itu tidak ada yang diisyaratkan untuk apa? Orang yang baru meninggal lalu kemudian makannya dikeluarkan lalu kemudian digantikan kepada yang sakit makan tersebut. Karena bagian daripada merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kalau donor misalkan seperti darah kan tidak mengurangi dari apa? Ya dari kita gitu ya, dari aksan takwimnya manusia. Allah Ta'ala a'lam. Untuk poin yang ke-9, Islam adalah agama cinta, kebersamaan, persahabatan dan kasih sayang sesama kaum mukminin. Di sini kaum mukminin adalah orang yang beriman dan mengikuti ajaran Islam. Bagaimana dengan orang-orang selain itu? Orang-orang selain agama yang beragama Islam ada hak mereka, tapi tidak sama. Ya, tidak sama. Tidak sama haknya dengan seorang muslim. Sama seperti misalkan kita begini, kita bertetanggaan. Tetangga kita ini pertama, ya rumah kita itu nomor 1. Rumah yang kedua itu rumah abang kita misalkan. Berarti abang kita muslim, kitanya muslim. Pertama ada hak bertetangga, itu 1. Yang kedua itu ada hak agama sesama muslim. Yang ketiga ada hak al-qurabah, hak kedekatan, ada nasab di situ. Tapi rumah yang ketiga itu ternyata itu dia muslim, tapi dia bukan keluarga kita, maka haknya berkurang 1. Hanya hak tetangga dan hak dia muslim, tapi hak al-qurabah kedekatan itu tidak ada di situ. Nah, kalau kemudian kita bertetangga antara kita dengan yang nomor 4 ini, ya dia bukan muslim, tapi dia saudara kita, adik kita, atau abang kita, dia bukan muslim. Maka hak persaudaraannya itu ada dalam perkara dunia, lalu hak tetangganya juga ada, tapi hak agama tidak ada. Ya. Tetangga kita yang kelima itu bukan kekerabatan dan juga bukan agama Islam, maka ada haknya 1, yaitu hak tetangga. Nah, dari sinilah itu mesti kita perhatikan bahwa yang namanya Islam itu adalah agama cinta, kebersamaan dan persahabatan dan kasih sayang sama kaum mukminin itu kalau sesama kaum muslimin, kaum mukminin, ya itu tidak ada batas seperti itu. Haknya semuanya dapat. Ya. Tapi kalau misalkan kita bertetangga atau kita dengan sesama manusia yang dia tapi bukan beragama Islam, maka ya hak bersama, misalkan kebersamaan yang dimaksud adalah bersama tinggal di dalam suatu wilayah, saling menghormati, misalkan saling menjaga keamanan sesama mereka. Itu hak-hak yang bersifat duniawi. Tapi untuk urusan agama tidak boleh kita bercampur. Urusan agama lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Tidak boleh memanfaatkan satu sama lainnya dalam soal agama ini masing-masing dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Secara hukum positif kita dilindungi. Ya, dalam pasal 29 juga dijelaskan setiap warga negara berhak menjalankan agama dan keyakinannya masing-masing. Tidak boleh saling memaksakan. Ya, jadi itu adalah hak yang harus dilakukan oleh kepada orang yang selain kita. Ustaz, manakah yang lebih diutamakan terlebih dahulu, melaksanakan ibadah umroh atau pernikahan? Umroh sambil nikah, ya kan? Umroh sambil nikah. Jadi umroh kita ke sana, selesai dari kita berihram, gitu ya, karena takut nanti lagi ihram kita menikah kan nggak boleh. Jadi kita berangkat ke sana, 2 keluarga, kita ke sana, lalu kemudian ya di sana setelah umroh selesai, lalu barulah kemudian kita ijab qabul. Ada walinya, ada saksinya dan lengkap semuanya. Kalau memang bisa, alhamdulillah.
Jadi pada saat itu bisa beribadah umroh juga bersama-sama. Ya. Tapi kalau misalkan terbatas, ya, pembiayaannya terbatas, tinggal di sini kita lihat. Pertama, kalau saya nikah masalahnya apa? Ya, berarti pertama kita akan terjaga kehormatan diri kita. Ya, sementara kita juga masih bisa menahan, ya, untuk tidak menikah terlebih dahulu, misalkan. Kemudian dari sisi umur juga kita insya Allah masih bisa menahan untuk setahun, 2 tahun dan lain-lainnya. Maka tentunya melakukan ibadah umroh tidak mengapa, selama memang tadi kita mampu menahan diri kita dari perzinahan dan yang lainnya. Ya. Tapi kalau kemudian ternyata, ya, kita memiliki keterbatasan dan kita juga sudah sangat ingin menikah dan takut kita terjerumus pada perkara yang negatif, maka apa? Ya sudah, nikah aja dulu. Ya, karena pernikahan pada saat itu bagi dia hukumnya wajib, gitu ya. Jadi lihat keadaan kita masing-masing. Ya, bisa ada kerabat menanyakan mengenai walimah dalam resepsi pernikahan yang dimana kedua mempelai dan kedua orang tua mempelai berada di pelaminan atau di pacar, tapi mereka tidak menerima untuk berjabat tangan dengan para tamu. Dan undangan tamu pun dipisah antara laki-laki dan perempuan, tidak juga menggunakan musik. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Mengingat keluarga besar, ya, belumlah mengenal sunnah Ustaz. Ya, kalau kemudian tamu itu tamu itu dipisahkan, alhamdulillah, tamu laki-laki, kemudian tamu perempuan. Tamu laki-laki menyalami, ya, pengantin laki-laki dan kedua bapak dari masing-masing pengantin. Tamu perempuan menyalami pengantin perempuan dan kedua orang tua dari perempuan tersebut. Ya, pengantin perempuannya tidak dipajang di depan laki-laki. Ya, takutnya ditaksir sama pengunjung. Ya, jadi cukup seperti itu, ya. Jadi di sekat itu, ya, laki-laki di laki-laki, perempuan di perempuan. Meskipun mereka berada di pelaminan, tapi usahakan pelaminannya juga ada di sisi kanan laki-laki, di sisi yang perempuan. Tapi kalau yang ditampakkan, maka paling tidak pada saat itu, ya, perempuan, ya, diusahakan bisa menahan ya, untuk berhijab yang baik, gitu ya, tidak terlalu menampakkan dirinya. Jadi kalau misalkan dipajang di pelaminan itu, ya, itu tadi ada kekhawatiran itu dilihatin, dipertontonkan. Ya. Cukup yang melihat pengantin perempuan, ya, mungkin istri-istri dari para tamu. Yang melihat pengantin laki-laki, ya, bapak-bapak dari pengantin dari tamu laki-laki. Itu mungkin yang paling aman. Ustaz, bolehkah zakat mal saya berikan kepada dua keluarga saya yang masuk golongan penerima zakat, atau khusus untuk satu keluarga saja, ya, untuk tahun ini dan untuk tahun berikutnya keluarga yang lain? Mohon arahan sesuai sakit. Ya, boleh, zakat mal boleh selama memang mereka dari keluarga itu termasuk mustahik zakat. Misalkan dia termasuk orang yang fakir misalkan, atau miskin misalkan, itu boleh. Atau misalkan dia orang sedang terlilit hutang misalkan, maka boleh saja seperti itu. Ya, itu diperbolehkan. Yang mau kepada kedua-duanya atau salah satu dari keduanya bergantian, tahun ini kepada keluarga fulan, tahun besok kepada keluarga fulan. Tapi yang harus ditanamkan oleh kita itu adalah apa? Jangan sampai kemudian menjadikan kita itu sebagai apa? Ya, sebagai tameng, ya, dalam artian itu tidak mampu memproduktifkan dia. Ya, jadi nanti keluarga A dan keluarga B ini terus berharap tahun depan akan zakat mal, atau kita tahun depan akan kita dapat. Jadi tidak ada produktivitas di situ. Hendaknya kalau zakat mal kita itu bisa diberikan kepada dia, tapi bisa menjadi sebagai pancing, sebagai kali, bukan sebagai ikannya. Kalau ikan dimakan habis. Tapi kalau pancing itu bisa ada usaha yang dia lakukan. Ya, jadi itu harus dididik juga dalam
dalam penerima zakat tersebut. Baik. Apabila kita memblokir nomor seseorang karena untuk menjaga hati kita agar tidak terpengaruh dengan komentar-komentar yang kurang enak, apakah itu diperbolehkan? Boleh, tapi izin terlebih dahulu. Ya, misalkan Afwan, saya saat ini tidak mau aktif terlebih dahulu ya dalam bermedsos. Jadi nomor maaf, nomor anti itu saya blokir dulu ya, semoga nanti di kesempatan yang lain kita bisa kembali lagi misalnya. Cukup kalau misalnya ada hal yang ini silakan bisa di di SMS. Nah, kan jarang sekarang orang mau nulis SMS ya, karena lebih mahal biayanya. Ya. Jadi memblokir dari WhatsApp atau dari Instagram atau yang lainnya ya boleh saja. Tapi diberitahu agar apa? Tidak menimbulkan dugaan-dugaan yang salah. Ya, jadi kita sampaikan mohon maaf kami blokir nomor yang ada. Sampaikan terlebih dahulu alasannya kepada mereka, baru kemudian kita blokir. Ya, insya Allah itu akan jauh bagian daripada arifku atau kelembutan dalam bermuamalah. Ya, baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kalau tidak ada pertanyaan lagi. Baik, silakan. Ustaz, yang itu pertanyaan yang mengenai donor kornea atau anggota tubuh itu, bagaimana kalau anak-anak itu ini sedang marak itu memang Ustaz di kalangan anak-anak muda, mereka itu mendaftar untuk donor kornea mata. Kornea mata itu kan cuma kawasan luarnya aja, Ustaz, nggak mencopot matanya gitu, enggak. Itu gimana Ustaz? Apakah diperbolehkan si pendonor itu kan niatnya untuk memaksimalkan si penderita agar bisa menikmati hidupnya lebih baik dengan donor korneanya? Jaminannya apa? Kalau dia melihat yang maksiat gimana? Kalau donor ginjal itu gimana? Iya, jadi tadi misalkan manusia itu dia sempurna, Allah itu maha sempurna. Allah menciptakan misalkan ginjal dua pada tubuh manusia. Allah menggunakan mata dengan korneanya misalkan. Allah menciptakan telinga misalkan dengan bidang telinganya ataupun hati dengan ini dan yang lain-lain. Ketika kemudian itu hilang pada diri orang tersebut, pasti ya itu akan ada perubahan yang terjadi pada orang tersebut. Ya, maka dia bisa merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang tidak merubah itu seperti tadi dengan contoh donor darah misalkan, atau misalkan misalkan mendonorkan tai lalat gitu ya. Gitu kan, saya mendonorkan tai lalat kan nggak mengurangi, ya kan? Orang ada tahu ada tai lalatnya atau tidak kan itu nggak ada masalah gitu. Ya. Tapi kalau misalkan mendonorkan itu anggota tubuh yang memang akan mengurangi kesempurnaan ciptaan Allah, akan merubah, maka itu masuk dalam larangan yang fala yughayyiru ma khalaqallah. Itu tidak boleh kita merubah apa yang Allah ciptakan pada diri kita. Allah Ta'ala. Kalau tidak ada itu cukup. Tapi nanti coba ya saya akan perdalami kembali mengenai hukum fikih para ulamanya, karena mungkin saya membacanya baru sedikit dari apa yang saya pahami ya. Tapi nanti kita insyaallah beberapa kali akan coba telusuri kembali dengan dalil yang ada sehingga insyaallah taala bisa kita pahamkan kembali. Kalaupun ada yang membolehkan, dari sisi apa membolehkan, apa syarat-syarat membolehkan. Sejauh ini yang saya pahami dan apa yang saya baca dari buku tentang masalah
itu tidak boleh termasuk dalam kategori merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkaitan dengan apa jaminannya kalau orang itu akan bertambah baik dengan apa yang kita donorkan. Sementara misalkan ada orang yang mohon maaf misalkan kedua matanya dia buta, mungkin dia dari kedua matanya itu kalau mendapatkan dua donor mata dari orang, mungkin dia akan baca kitabnya lebih rajin, dia akan mencari ini dan yang lainnya. Tapi kemudian siapa menjamin bahwa kemudian dia juga banyak bermaksiat dengan kedua matanya yang sehat, ya kan, dan dia akan ini dan lain-lainnya. Nah itulah yang pasti akan ada hal-hal yang seperti itu. Dan insya Allah nanti akan kita telusuri kembali ya dengan dalil-dalil dan fakta-fakta yang dijelaskan oleh para ulama. Saya kira kita cukupkan insya Allah kajian kita di hari ini yang sedikit ini semoga membawa manfaat untuk kita dan semoga para jamaah sekalian istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berpegang teguh dengan agama dan juga dengan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang benar datang dari Allah, salah dari saya. Aku berdoa wa astagfirullah wa lakum subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.